Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti mendambakan rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk diri serta keluarga. Tapi tahukah kita, bahwa rezeki itu bukan semata soal harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa amalan penarik rezeki yang diajarkan dalam Islam, langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 1. Istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi jalan turunnya rezeki. Ucapkan istighfar minimal 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim. Bersihkan hati, dan lihatlah bagaimana Allah melapangkan urusan kita. 2. Salat duha. Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dan setiap sendi itu wajib disedekahi setiap harinya. 2 rakaat salat duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Salat duha adalah kunci pembuka pintu rezeki. Lakukan dengan penuh kesungguhan, di waktu pagi antara jam 7 hingga menjelang zuhur. Cukup 2 rakaat, atau lebih jika mampu. Niatkan karena Allah, bukan semata-mata mengharap dunia. 3. Silaturahmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang rezeki itu datang lewat saudara yang lama tak kita hubungi, lewat teman yang kita kunjungi. Jangan putus hubungan hanya karena perbedaan atau kesibukan. Kirim pesan, telepon, atau kunjungi mereka. Sederhana, tapi penuh berkah. 4. Sedekah, meski sedikit. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan melipat gandakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Sedekah tak harus besar, mulailah dengan yang kecil namun rutin, Rp1.000, sebungkus makanan, sebotol air. Niatkan ikhlas karena Allah. Allah yang akan membalas, bukan manusia. 5. Membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Biasakan membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur. Awalnya mungkin berat, tapi niatkan sebagai ikhtiar. Surah ini bukan jimat, tapi wasilah yang mendekatkan kita pada Allah dan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Sahabatku, rezeki itu datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena ketaatan dan keyakinan kita pada Allah. Jangan lelah beramal, jangan ragu berserah. Teruslah ikhtiar, dan yakinlah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Semoga kita semua diberi rezeki yang luas, halal, dan berkah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti mendambakan rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk diri serta keluarga. Tapi tahukah kita, bahwa rezeki itu bukan semata soal harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa amalan penarik rezeki yang diajarkan dalam Islam, langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 1. Istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi jalan turunnya rezeki. Ucapkan istighfar minimal 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim. Bersihkan hati, dan lihatlah bagaimana Allah melapangkan urusan kita. 2. Salat duha. Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dan setiap sendi itu wajib disedekahi setiap harinya. 2 rakaat salat duha mencukupi semua itu.
Hadis riwayat Muslim, salat duha adalah kunci pembuka pintu rezeki. Lakukan dengan penuh kesungguhan, di waktu pagi antara jam 7 hingga menjelang zuhur. Cukup 2 rakaat, atau lebih jika mampu. Niatkan karena Allah, bukan semata-mata mengharap dunia. 3. Silaturahmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang rezeki itu datang lewat saudara yang lama tak kita hubungi, lewat teman yang kita kunjungi. Jangan putus hubungan hanya karena perbedaan atau kesibukan. Kirim pesan, telepon, atau kunjungi mereka. Sederhana, tapi penuh berkah. 4. Sedekah, meski sedikit. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan melipat gandakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Sedekah tak harus besar, mulailah dengan yang kecil namun rutin, Rp1.000, sebungkus makanan, sebotol air. Niatkan ikhlas karena Allah. Allah yang akan membalas, bukan manusia. 5. Membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Biasakan membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur. Awalnya mungkin berat, tapi niatkan sebagai ikhtiar. Surah ini bukan jimat, tapi wasilah yang mendekatkan kita pada Allah dan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Sahabatku, rezeki itu datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena ketaatan dan keyakinan kita pada Allah. Jangan lelah beramal, jangan ragu berserah. Teruslah ikhtiar, dan yakinlah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Semoga kita semua diberi rezeki yang luas, halal, dan berkah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Setiap kita pasti mendambakan rezeki yang halal, berkah, dan cukup untuk diri serta keluarga. Tapi tahukah kita, bahwa rezeki itu bukan semata soal harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keberkahan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa amalan penarik rezeki yang diajarkan dalam Islam, langsung dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 1. Istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi jalan turunnya rezeki. Ucapkan istighfar minimal 100 kali sehari. Astagfirullahaladzim. Bersihkan hati, dan lihatlah bagaimana Allah melapangkan urusan kita. 2. Salat duha. Rasulullah bersabda, dalam tubuh manusia ada 360 sendi, dan setiap sendi itu wajib disedekahi setiap harinya. 2 rakaat salat duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Salat duha adalah kunci pembuka pintu rezeki. Lakukan dengan penuh kesungguhan, di waktu pagi antara jam 7 hingga menjelang zuhur. Cukup 2 rakaat, atau lebih jika mampu. Niatkan karena Allah, bukan semata-mata mengharap dunia. 3. Silaturahmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang rezeki itu datang lewat saudara yang lama tak kita hubungi, lewat teman yang kita kunjungi. Jangan putus hubungan hanya karena perbedaan atau kesibukan. Kirim pesan, telepon, atau kunjungi mereka. Sederhana, tapi penuh berkah. 4. Sedekah, meski sedikit. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan melipat gandakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Sedekah tak harus besar, mulailah dengan yang kecil namun rutin, Rp1.000, sebungkus makanan, sebotol air. Niatkan ikhlas karena Allah. Allah yang akan membalas,
bukan manusia. 5. Membaca surah Al-Waqiah di malam hari. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Biasakan membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur. Awalnya mungkin berat, tapi niatkan sebagai ikhtiar. Surah ini bukan jimat, tapi wasilah yang mendekatkan kita pada Allah dan membuka jalan rezeki yang tak terduga. Sahabatku, rezeki itu datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena ketaatan dan keyakinan kita pada Allah. Jangan lelah beramal, jangan ragu berserah. Teruslah ikhtiar, dan yakinlah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Semoga kita semua diberi rezeki yang luas, halal, dan berkah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.